Ngerti kan? Ya kan Adam, udah ngerti kan dia. Di bawahnya nggak konsisten. Ini ada dua, nggak teliti, ya, atau kebiasaan copy paste, kebiasaan AI. Loh, ChatGPT di law firm itu dilarang. Pernah dengar nggak kalian? Kalau di kantor saya, pakein. Tak kasih aksesnya punya aku, bayar aku ChatGPT meskipun jarang pakai. Aku bayar. Mbak, Ya. Selain tidak konsisten juga tidak berimbang antara pihak pertama dan pihak kedua. Oke, nggak berimbang. Itu nanti kita bahas. Soalnya saya belum lihat bawahnya. Sip. Thank you masukannya. Nanti kita akan bedah di situnya juga. Jadi dia sudah ngerti kewajiban. Kenapa bawahnya hak dan kewajiban? Emang apakah itu mengindikasikan pasal 6 pihak pertama ini nggak punya hak? Enggak kan? Nah itu. Ya. Silly mistakes, please avoid. Ya, tolong dihindari. Bawah. Oke, kita coba bahas lagi. Ada nggak imbang? Oh, menurut saya cukup imbang kok. Kalau imbang nggak imbang itu saya lihat dari mana? Kalau sekilasnya, belum baca. Panjangnya. Ini imbang loh. Lihat, pihak pertama wajib menyediakan kendaraan. Mungkin nggak dari placement, tapi dia ada yang layak jalan, bla 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 yang jelas. Ada. Yang kedua, membayar sewa, menggunakan mobil dengan sesuai dengan peruntukan dengan baik, mengembalikan mobil. Imbang. Nah, karena saya apa yang nggak imbang? Apa yang nggak imbang? Tidak imbang di judul pasal. Oh ya, itu tadi kan sudah dibahas ya mengenai hak bukan nggak imbang, jadi aneh aja, tetap sama aja, secara eksekusi sama aja. Karena makanya itu saya bilang nggak perlu hak dan itu sama aja, bukan nggak imbang. Yang nggak imbang itu biasanya dilihat dari jumlahnya. Nah tapi kan kembali lagi, Pak, kalau tadi dibilang kalau Bapak membela pihak pertama, kan pasti maunya kewajibannya sesedikit mungkin, ya kan? Yang pihak kedua dibuat sebanyak mungkin. Tapi apa resikonya di sana? Kalau sana juga pakai lawyer di debat saya, tidak memenuhi asas keseimbangan berkontrak. Gimana caranya imbang? Saya kasih kewajiban kosong. Nah ini bukan redundancy, tapi kata-kata kosong itu di sini baru saya pakai. Jadi kalau ada lihat hasil kontrak yang saya buat ada kata-kata kosongnya itu pasti ada maksudnya. Saya nggak pernah melakukan sesuatu nggak ada maksudnya. Contoh ya, kalau kewajibannya pihak kedua banyak, ada 3 alinea. Kita naik coba ke pasal 6. Ini akan saya tambahin. Contohnya, pihak pertama wajib mengasuransikan. Wah, ya kan kelihatan baik kan? Padahal siapa yang mengasuransikan? Mobilnya digadaikan kok. Siapa yang mengasuransikan? Yok bank. Udah dihitung dari biaya leasingnya kita nanti itu. Tapi saya menambahkan supaya kelihatan juga ngasih banyak permen ke mereka. Saya minta 10 permen, saya kasih paling nggak 8 permen. Bener nggak? Padahal permen yang keempat, ya kan, A, B, C, D, permen keempat itu yang bank yang ngasih, bukan saya. Ini jurus kungfunya ya, jurus ular-ularnya. Salah satunya kenapa kalau kalian tanya logonya ular. Ini jurus ular-ularnya. Lalu apa lagi yang bisa tulis? Ini kan menjamin mobil layak jalan, menjamin menanggung seluruh perawatan dan servis. Misalnya customer service, ya. Kita menyediakan layanan apa? Kalau ada kendala di kendaraan, pihak kedua bebas menghubungi representatif pihak pertama. Nomornya sekian khusus untuk servis dan segala macam. Ya tinggal kasih, kalau kamu kliennya ada 10, ada 100, tinggal kasih 1-2 orang kan jadi CS selama hari dan jam kerja. Selesai nggak? Atau mau 24 jam sekalian kalau profesional? Selesai kan? Ongkosnya dikit tapi kelihatan ngasih permen. Kalau kompetitormu nggak punya itu, menang mana kamu? Harganya sama, barangnya sama. Ya menang kamu. Business mindednya jalan juga. Nambahi, Pak. Ya, nambahi apa? Mungkin di pihak kedua ini. Nah, kita bahas yang pertama aja. Katakanlah kita ini membela yang pihak pertama. Coba kamu ada nggak ide untuk yang pertama? Pertama. Apa yang kita bisa kasih? Permen apa sih yang kita bisa kasih ke mereka? Yang tidak ada ongkosnya atau minimal ongkosnya sama kita, di kitanya? Nanti disanksi aja itu, Pak, kalau saya. Oh, kok jangan malah disanksi? Ini bukan ngomong sanksi. Ini kita kasih permen. Kita kasih yang manis, bukan yang pahit. Ada nggak? Belum kepikiran?
Belum, belum. Belum. Kalau yang kedua tadi apa? Mau ngomong apa itu? Oke, kita turun sekalian deh. Biasanya yang pernah saya alami, user itu atau si penyewa sering abai tentang perihal perawatan atau servis berkala. Ya. Dengan alasan masih dipakai untuk operasional. Oke. Itu seharusnya dituangkan untuk membela pihak pertama. Ya. Apa istilahnya sanksinya dari pihak kedua untuk pihak pertama. Nah, Bapak siapa namanya Pak? Sorry. Rijal. Nah, ini loh bedanya orang yang sudah ngerti industri sama enggak. Ya, meskipun keluarga saya punya persewaan mobil, saya kan nggak ngurus langsung. Jadi saya nggak terlalu mengerti industrinya dan saya di sini fokus bahas hukumnya. Tapi kalau saya punya tim seperti Pak Rijal, remind saya tentang hal seperti ini, semakin bagus atau semakin jelek kontrak saya? Bagus kan? Nah itu gunanya punya skill know-how di industrinya. Ya, kalian akan mengerti apa yang kurang dari sini. Kalau kalian nggak punya know-how-nya, ya cuman, wah ya oke Pak, nggak ada yang melanggar hukum, 1320 terpenuhi semua, 1338 terpenuhi, sudah. Nah tidak sesimpel itu Ferguson. Ya kan? Kenapa kita menyediakan servis? Karena kalau nggak diservis nanti malah turun nilai mobilnya. Kita yang rugi ya kan? Nah itu. Ya bagus, masukan yang bagus Pak Rizal. Terima kasih. Terus, bawa lagi. Masuk pasal 9. Kedua, bentar. Merupakan barang dikuasai pihak pertama. Nah. Konsep barang ya, penguasa itu melekat pada yang pegang. Jadi kalau mau tulis seperti itu untuk membuktikan bahwa meskipun digadaikan ini kita boleh pakai, ya kan? Benar ya? Tujuannya kan itu toh. Nah, maka kita harus nulis pihak pertama jangan bahwa sebelum disewakan barang ini kita kuasai. Bukan sudah disita oleh bank. Itu. Kalau sekarang kita bilang merupakan barang dikuasai, lepas setelah disewakan. Kalau dikuasai pihak pertama, kalau hilang, dihilangkan oleh pihak kedua, terus pihak kedua pakai saya bilang, loh ini kan barang kamu yang kuasai. Secara fisik kan pihak kedua, klien Anda yang menguasai Pak. Tetapi di kontrak kamu yang nulis, kamu yang buat kontraknya, kamu yang menguasai. Ya kamu yang tanggung jawab. Ya kan? Nah, itu yang benar harusnya dimiliki karena gadai ya kan, gadai konsepnya kan bank itu belum memiliki barang itu selama kita lancar bayar. Jadi kita masih memiliki itu barang, cuman dalam posisi difidusiakan. Ya, kayak sertifikat tanah lah. Kalau kamu hatikan kan miliknya masih tetap milik pemilik tanah, kan masih tetap debitornya. Cuman tanahnya sedang dihatikan oleh bank. Oleh pemilik kepada bank itu maksudnya. Itu. Terus pasal 10 jawab penyediakan nanti. Nah, ini wajib menyediakan, oke. Mengembalikan ini B dan C ini hati-hati. Kalau kalian legal officer-nya pihak pertama, jangan sekali-kali masukin B dan C. Ya. Cukup pemotongan sewa. Jadi prinsip perusahaan, uang udah keluar uang udah masuk nggak bisa keluar. Jadi jangan sampai pengembaliannya itu dalam bentuk uang. Sebisa mungkin jangan dalam bentuk uang. Penggantian kendaraan oke. Potongan harga di pembelian berikutnya oke. Jangan kembalikan. Itu secara administratif juga repot juga. Karena udah dimasuk ke perusahaan, dihitung, udah kena pajak. Kita kembalikan setelah potong pajak lagi. Repot loh itu. Ya, ini teknis, praktis ya. Jadi wajar kalau banyak yang nggak tahu. Nggak apa-apa. 2. Nah, dalam hal tersebut, nah itu juga jangan. Buang nomor 2. Ya.
wajib membebaskan. Nah ini kecuali yang bikin pihak kedua nggak apa-apa. Kalau ini saya asumsikan yang bikin tuh ada di pihak pertama. Hapus semua nih. Ya. Jadi cuman isinya pasal ini cuman apabila kendaraan ditarik, disita, dieksekusi akibat prestasi yang pertama, maka pihak pertama wajib menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi sama atau setara. Titik, bawahnya hapus semua. Jangan menyusahkan orang yang ngasih kamu makan. Ya, yang ngasih kamu gaji siapa, jangan dipersulit hidupnya. Oke, bawah. Choice of law sudah dipilih Indonesia, good. Wah, language of law, bagus ya. Setiap sengketa yang musyawarah mufakat kurang waktu, berapa hari? PN Jakarta Barat, bagus. Dah kurang hari tok ini. Yang 11, bawah. Biasanya 30 hari ya. Bila perlu ditambahin, berhak setelah 30 hari maka para pihak berhak, jangan wajib, nanti wajib mahal harus bayar lawyer. Berhak untuk menguasakan ini ke kuasa hukumnya, pilihannya masing-masing. Dan nanti biayanya ditanggung sama yang kalah, nah itu juga bisa. Ya, selip-selipkan aja kayak gitu-gitu. Tapi ya untuk bikin ini kan perjanjiannya, kalau masalah sengketa tadi ya, penyelesaian sengketa itu kan mutual. Sana bisa salah, kita bisa salah. Gimana cara menentukan ini harus ketat atau enggak? Caranya dilihat mana yang mungkin berprestasi. Kalau kita sewa persewaan mobil, ketika sana sudah bayar di depan semua, misalnya dibayar setahun, maka sana udah nggak bisa berprestasi. Yang bisa berprestasi kita. Sana paling kalau ngerusak mobil. Tapi kita bisa jadi mobilnya disita. Ya. Kalau potensi sengketanya kita 50-50 bisa salah, jangan terlalu kaku. Apalagi kalau kita potensi salahnya lebih gede, jangan terlalu kaku, nanti backfire ya, jadi bumerang buat kita. Tapi kalau kita sudah jelas cash flow-nya udah bagus, mobil nggak mungkin disita, pasti bisa dipakai terus, maka sana yang mungkin berprestasi. Meskipun satu bayarnya bulanan, ya kan, tiap tanggal 28. Nah ini bisa jadi nggak dibayar ini. Kalau nggak dibayar gimana? Ini nggak ada kan di perjanjian kan, di dua-duanya. Kalau nggak dibayar gimana? Terus cuma denda aja, mobilnya gimana nasibnya? Boleh nggak masih dipakai atau harus dikembalikan? Ya. Terus kalau nggak dikembalikan gimana? Kalau denda 1 per mil tadi nggak dibayar gimana? Nah ini juga rasanya nggak ada sanksi di sini. Tapi coba saya lihat nanti ke bawah. Nah, jadi kalau sana lebih mungkin bahan prestasi, kasih yang berat penyelesaian sengketa ini, yang ketat. Sanksinya juga mengenai hal-hal yang kemungkinan kita juga bisa salah gitu ya, bahan prestasi. Kalau lupa menyerviskan kendaraan itu kan nggak mungkin salahnya kita, ya kan? Kita bisa sih nyetel reminder, tapi kan kita nggak tahu kilometernya dipakai berapa. Kan kemungkinan yang salah kan dia. Nah itu kasih yang ketat, sanksinya yang berat. Kalau kita juga mungkin salah di sana, jangan. Ya. Bawah lagi, force majeure. Tertulis, oke nggak didefinisikan, tapi oke sudah ada 7 hari. Prestasi kalau terus, tidak akan dianggap berprestasi kalau keadaan kahar. Oke, bawah 60. Ya oke lah, ini cukup enteng ya. Yakin ya kalau ada force majeure nggak mau ganti rugi. Yaitu teknis bisnis dibicarakan sama perusahaanmu. Bawah 14 pemberitahuan, oke. Ya ini perlu nggak perlu. Ya perlunya tuh kalau apa ya gini loh. Perlunya itu supaya jelas komunikasinya itu satu channel. Jadi surat-surat pemberitahuan force majeure misalnya jelas ke sana. Kalau sudah ke sana, oke. Kalau nggak ke sana, nggak diakui. Tapi masalahnya kalau dikirimnya nggak ke sana, tapi kita sudah tahu, tetap ya kita dianggap tahu oleh pengadilan. Ya. Tapi ya, jadi ini penting-penting nggak penting. Terus ini typo ya, Jakarta Pusat, harusnya pusat. Ini kebiasaan periksa orang. Dari dulu julukan saya grammar Nazi sebelum jadi lawyer. Terus bawah lagi. Ya, terus. Nah, sanksinya coba saya lihat lagi, ada nggak sanksinya nih di atas pelan-pelan. Pemberitahuan lagi, judul-judulnya aja coba saya lihat. Keadaan kahar tadi sudah ada konsekuensinya, oke.
Berakhir perjanjian konsekuensinya nggak ditulis ya, terlalu singkat. Oke, naik lagi pasal 10. Berarti tanggung jawab, udah nggak ada lagi sanksinya ya. Kalau tanggal 28 nggak dibayar, akibatnya apa? Kalau setelah ditegur tidak kunjung dibayar setelah 14 hari, akibatnya apa? Kalau kita nggak kunjung sebagai pihak pertama mengganti mobil, itu harus berapa lama? Kalau kita nggak kunjung mengganti, akibatnya apa? Nah, selama kalian sudah nulis trigger clause-nya untuk pihak kedua, saya akan bilang cukup. Bapak kan nggak imbang, Pak. Kalau kita nggak nulis, kalau kita nggak ngasih pengganti, kita nunggu, kliennya suruh nunggu 2 bulan, gimana bayarnya? Ya, kalau mengenakan kita dibuat selonggar mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau memang tujuannya fokus tertib administrasi, harus jelas sebelum 30 hari harus diganti. Dan masa di mana nggak ada mobil itu harus dipotongkan, dihitung pro rata sama sewanya. Kenapa Pak? Itu harus dituliskan. Karena kalau nggak nanti kamu diminta ganti rugi. Harusnya kamu nyediain mobil misalnya 7 hari. 7 hari itu kalau misalnya dari 1 juta, misalnya nilainya katakan 100.000, ini saya malas hitung ya, 100.000. Tapi karena dia hitung bukan biaya sewanya dia ke kita, tapi dia hitung revenue-nya dia, kalau dia bisa pakai mobil itu, bisa jadi 1 juta itu 7 hari. Jangan sampai dihitung di sana. Mending kita pakai sanksi yang kita bisa ngukur. Paham ya? Loh, saya dengan 7 hari nyawa di kamu ini gak jalan mobil saya rugi 1 juta, bayar 1 juta. Wah, yo, mati juga ya. Gitu. Oke, thank you. Udah, segini aja perjanjiannya yang mau dicek. Kalau gitu kita masih ada setengah jam ya. Kurang lebih saya rasa yang lain isinya mungkin mirip-mirip. Kita punya waktu setengah jam untuk Q&A. Saya buka forumnya untuk kalian, atau mau dimoderasi oleh moderator, bebas. Oke, terima kasih Bapak Michael atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand atau chat. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada narasumber kita. Silakan jika ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya lewat kolom chat juga, silahkan. Saya akan bacakan nanti. Mungkin terlalu jelas ini penjelasan saya, udah nggak ada pertanyaan ya. Betul sekali, Bapak. Lewat voice bisakah bertanya? Apa, sorry? Langsung di sini aja. Boleh, boleh. Silahkan Let's go. Bapak. Langsung aja. Oke, saya buka pertanyaan saya tadi. Sebenarnya pertanyaan ini untuk semua narasumber secara global. Setelah mengikuti legal officer ini, apa kiat-kiatnya agar menguasai materi, khususnya peran legal officer, contoh peran secara umum? Sebenarnya saya mau menanyakan ke Pak Arjad tadi, tapi nggak sempat. Tapi secara umum kayaknya untuk semua narasumber ini ideal aja saya tanyakan. Oke, mungkin dari moderator, apakah mau yang lain jawab juga atau cuma saya aja hari ini yang jawab pertanyaan tersebut? Pak Michael saja hari ini. Saya yang jawab ya. Oke. Baik. Kalau dalam hal ini saya sepakat dengan Bapak Dr. Hotman Paris. Jam terbang, dan jam terbang ya. Itu dari sana. Tapi masalahnya zaman sekarang zaman instan ya. Semua mau serba instan, serba cepat. Kalau mau instan, saya selalu bilang, proses itu nggak bisa kita skip ya. Jam terbang itu nggak bisa kita skip. Tapi kita bisa percepat dong. Ya. Buktinya saya baru berpraktek karena telat masuk sekolah hukumnya karena sekolahnya di US kelamaan. Ya 4 tahun sih, tapi itu kan ada kerja juga 2 tahun. Jadi saya telat masuk SH-nya. Saya ini baru 6 tahun jadi pengacara.
Kenapa kok bisa di posisi ini? Mungkin disandingkan dengan pembicara-pembicara yang lebih senior. Dari tahun 2019 sudah seperti itu. Kenapa? Gimana caranya cepat? Satu pasti privilege ya, nggak bisa dipungkiri. Privilege itu macam-macam, ya. Bisa dalam bentuk materi dari keluarga, bisa dari penampilan, bisa dari cara bicara. Karena saya dulu juga berkesempatan, berprivilege untuk menjadi penerjemah di gereja selama 10 tahun. Ya, saya punya bekal itu, makanya public speaking saya relatif bagus. Ya. Penjelasan saya juga relatif bagus karena saya juga ngajar. Dulu di penerjemah itu biasanya ada orang yang lulusnya itu 4-7 tahun, ada sekolahnya. Itu ada 4-7 tahun. Saya 1 tahun udah lulus. Tahun kedua saya sudah ngajar. Jadi ada pengalaman di sana. Namanya lebih cepat naik kan di dunia pengacara, baca langsung, oh ini loh maksudnya guys. Ini loh maksudnya guys, ini loh maksudnya. Nah, itu bisa dipercepat dengan privilege. Satu. Ya. Kedua, observasi. Orang yang observan, ya, ketika dia lihat kuli bangun bangunan, ada yang butuh mengamati 7 hari 7 malam sampai puasa. Ada yang 1 hari aja udah cukup. Ya. Bedanya apa? Mungkin kapasitas otaknya kita itu privilege, tapi caranya kita itu bisa diatur. Contoh, ada orang yang belajar cepat itu by doing. Nah, kalau kamu cuma ngamatin kuli 7 hari 7 malam, gak pinter-pinter. Tidak perlu langsung turun. Ngamati sebentar 1 hari turun langsung. Pak, ini apa? Salahku di mana? Ini di mana? Udah bener gak saya pasang batanya? Ya. Kalau kalian lebih cepat by doing. Tapi kalau kalian lebih cepat visual, kayak saya lebih cepat visual, baca. Ya. Jadi salah kalau orang itu melihat, oh karena Pak Michael suka baca, untuk mempercepat itu supaya instan, ya dalam tanda kutip instan kan saya bukan bilang nggak bisa di skip ya, tapi gampangnya instan seperti Pak Michael, saya harus sering baca, nggak mesti. Kalau kamu tipe audio, sering-sering datang ke conference orang yang bahas topik yang kamu suka, yang mau kamu dalami. Ya, tentang konstruksi dan apa misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu learning style-nya kita dan kita sesuaikan. Observasi yang fokus. Kait-kaitkan semua, oh ini gini. Sama kayak kita datang ke event. Ada orang datang event 2 jam, 3 jam di pojok, gak ngomong-ngomong sama orang, pulang ngomel, gak dapat apa-apa ya. Gak dapat apa-apa, kamu diem aja. Dan dia main HP. Ya kan? Sama kayak ikut kelas inilah. Kalian dari ini 100 lebih pasti ada yang dari tadi dia main HP. Terus pulang nyalain pelatihan hukum, nyalain Pak Michael. Oh, dari Pak Michael gak belajar apa-apa. Ya salahmu dewe ya kan. Yang lain belajar kok. Nah, hal-hal seperti ini loh. Kalau diakumulasikan, kalau kalian ikut pelatihan cuma ngejar sertifikasi, sama yang benar-benar mau belajar, sertifikasi cuma bonus. Setiap hari seperti itu, dalam setahun, mana yang lebih pintar? Ya. Kalau kalian perhatikan terus, tadi saya sudah kasih beberapa tips-tips untuk mempercepat jenjang karir kalian. Kalau kalian nangkep itu dan kamu praktekkan, gak cuma nangkep, besok kamu kerja Senin langsung praktekkan, mana yang lebih cepat naik dalam waktu 2 tahun? Katakan ada menyimak. Nah, katakan di sini ada 2 orang di kantor yang sama. Satunya main HP, satunya menyimak. Terus udah ikut pelatihan kayak gini udah 10 kali. Kira-kira mana yang lebih cepat? Yang punya competitive edge ya, keuntungan terlebih dahulu untuk maju, ya yang menyimak. Nah itu, saya dulu kalau setiap belajar sama dosen dan praktisi atau apa, saya benar-benar perhatikan omongannya sama tindakannya mana yang sesuai, mana yang enggak. Kenapa tindakannya enggak sesuai? Bukan berarti oh ini orang ini enggak konsisten, bukan. Bisa jadi ada adjustment. Jangan gampang suuzon sama orang, kusnuzon. Oh ini orang ini kayak Otman Paris, oh bagus dia, memang banyak melanggar kode etik, tapi caranya dia kok membuatnya jadi pengacara nomor 1 yang paling terkenal. Gimana caranya saya bisa ke sana dengan cara saya sendiri? Saya nggak mau pakai cincin banyak. Oh, saya punya cara sendiri pakai ini, misalnya. Gitu. Saya lihat pengacara yang pinter, tapi kok udah tua, ya levelnya gitu-gitu aja. Tapi dia ini pinter. Terus saya tak belajar deh ilmunya. Supaya saya juga nggak cuma jadi pengacara sosial media, tapi juga ngerti belajar. Ngajar gini ketok pinter ya. Ya. Jadi yang ngundang itu saya nggak mempermalukan orang yang ngundang saya. Dan orang sudah 160 jam ini secara kumulatif
memberikan kepada saya waktunya ini sudah 200 jam lebih nih, 220 jam. Pesertanya udah 110. Rasa sungkan yang sehat, mindset. Setiap hari saya belajar dengerin YouTube mengenai upgrade mindset. Setiap kali ketemu orang, saya nanganin kasus apapun, klien saya mau cari waktu untuk saya juga belajar dari dia, supaya saya bisa handle dia dengan lebih baik juga. Saya belajar dari pihak-pihak yang ikut, orang tuanya siapa, direkturnya, komisarisnya, anak buahnya. Ya, rasa haus dan lapar itu yang nanti akan membedakan. Itu. Jadi jam terbang itu nggak bisa di skip, tapi bisa dipercepat dengan privilege dan juga kemauan haus dan lapar itu. Kalau dari saya sih mungkin itu ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Sangat menjawab. Thank you. Berarti kalau bisa saya analogikan, training ini kan istilahnya kami membeli amunisi, istilahnya kan. Nah, agar amunisi ini bisa dipakai secara efektif, berarti lebih ditingkatkan literasi sama mengikuti event-event seperti ini. Begitu menurut Bapak yang saya tangkap. Sama jam terbang juga ya. Kalau cuma seminar saya juga pernah 7 tahun belajar saja, melihat orang, wah ini kurang pintar, terus tak pikir-pikir, loh tunggu. Selama 7 tahun ini kok saya ketinggalan sama orang-orang yang saya pandang kurang pintar. Apa salah saya? Oh, salah saya belajar terus. Kurang praktek. Harus berani memakai amunisi tersebut. Yes. Orang koleksi peluru, apa artinya dia jago tembak? Dah, itu aja. Orang jago tembak, nggak punya peluru, mau nembak apa? Angin. Nah, itu. Terima kasih, Pak. Sangat menjawab. Thank you. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Mas Fadilah Ramadan. Silakan bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar secara jelas? Clear. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Mardianto, karena saya tidak dapat on cam. Ya, apa-apa. Pertanyaan saya masih terkait dengan perjanjian yang tadi. Salah satu hal yang Bapak bilang adalah ketika kita misal berada di pihak, misal dalam hal ini pihak kedua, pihak yang meminta barang mobil itu tadi kan. Bapak kan tadi bilang kalau misal pihak pertama yang sebagai penyedia minta 5 permen, kita harus minta at least 8 permen dan lain-lain. Nah, in case dalam perjanjian ini Kasposnya kan bilang kalau misal objek perjanjian ini kan masih terikat 2 perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan berupa kredit dan jaminan fidusia terhadap pihak Garuda atau pihak ketiga yaitu Bank Garuda. Nah, klausa terkait dengan syarat berlakunya perjanjian ini itu apakah masuk dalam salah satu permen yang bisa kita tuntut? Karena sehemat pengetahuan saya, kalau misal meskipun para pihak pertama memiliki hak terhadap penguasaan objek tersebut, pihak ketiga ini kan juga memiliki hak untuk tiba-tiba mengeksekusi jaminan fidusia ini apabila pemenuhan pihak pertama itu misal lalai terhadap kewajibannya terhadap pihak ketiga. Itu pertanyaan pertama saya. Tapi apa sorry, yang pertama yang ditanyakan apa? Yang syarat berlakunya perjanjian gitu. Misal ketika kita meminta agar mobilnya ini tuh benar-benar dapat kita pakai itu dalam keadaan udah dapat persetujuan tertulis, misal dari pihak Garuda. Oh, ini kita posisinya sebagai pihak kedua. Nah, jelaskan dulu ya. Oke, kita pihak kedua. Bisa nggak minta statement itu? Bisa. Di perjanjian pertama kan sudah ada yang nulis kayak gitu tadi contohnya. Iya. Nah, oke, bisa jawabannya. Oke, baik. Lalu karena itu kita mintanya, nah nih dengan catatan, kita mintanya ke pihak pertama ya. Jangan bilang bank wajib memberikan kepada saya, tapi pihak pertama wajib memberikan kepada saya. Oke, baik. Oke, terus? Baik, Pak. Lalu yang kedua, saya juga sering membaca beberapa klausa kontrak yang menarik bagi saya itu untuk dibahas itu terkait dengan ini, Pak, pengesampingan pasal 1266 dan 1267. Ya. Ya, terkait dengan syarat batal itu harus dimintakan kepada hakim melalui mintakan kepada pengadilan melalui putusan hakim. Nah, saya mau nanya dalam pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan perjanjiannya itu para pihak itu apakah sepenuhnya melaksanakan pengesampingan tersebut? Apakah terhadap adanya misal
pasal tersebut ada beberapa pihak yang masih minta pembatalan melalui pengadilan gitu Pak. Oh, ini dari praktek ya. Kalau dari teori itu namanya boilerplate. Boilerplate itu kayak template gitu. Ditulis nggak apa-apa, nggak ditulis ya biasanya tetap berlaku sedemikian rupa. Nah dari praktek, saya nanganin perusahaan mungkin dari tahun 2000. Kalau sekarang 40 perusahaan ya, klien di bawahan Sugi. Kalau misalnya dari dulu ya nggak tahu, coba dihitung aja mungkin 2 kali, 3 kali lipat. Dan dari 100 lebih perusahaan itu, bayangin saya tahu kontraknya dan saya tahu ending-endingnya gimana, dan tidak ada satupun yang untuk membatalkan perjanjian itu sengaja minta ke pengadilan. Jadi 120 perusahaan, katakan lawan berkontraknya itu setiap tahun juga 120 ya. 240 pihak setiap tahun. Nggak ada satupun yang minta lewat itu. Jadi hal-hal seperti itu boleh dimasukkan kelupaan ya, dampaknya hampir tidak ada. Dari praktek seperti itu. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman berbeda, boleh sharing menambahkan. Saya juga mau belajar dari kalian. Ya, nggak ada sih yang minta, oh ini mau batalkan ya harus ke hakim dulu. Enggak sih. Mungkin itu dalam hal misalnya kalau saya boleh berandai-andai. Kayak tadi yang saya kasih contoh. Loh kan perjanjiannya sudah selesai nih. Jangka waktu 12 bulan. Berarti saya anggap sudah selesai. Batal ini demi hukum sudah selesai. Ya mobilnya mau dikembalikan atau enggak itu urusan nanti. Tapi kan jarang ada yang gitu ya. Kalau mau gelapin biasanya hilang orangnya. Jadi enggak ada yang pakai kayak gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Baik, terima kasih Mas Fadila. Untuk selanjutnya Mas Insan Aziz Atyatma, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih pada Bapak Michael atas materinya. Yang ingin saya tanyakan itu sepengalaman Bapak menangani perusahaan itu ketika perusahaan tersebut terjadi sengketa ya Pak, itu secara umum poin apa yang sering dijadikan titik kelemahan atau dicari celahnya oleh pihak lawan dalam sebuah kontrak perjanjian gitu Pak? Oke, termin pembayaran itu pasti semua yang berkaitan dengan uang, karena kita ini kan makhluk ekonomi dan kita kontrak tujuannya biasanya bisnis. Kalau yang saya bikin sih bisnis, jadi pasti yang kaitan dengan uang, termin pembayaran, ya kan, denda-denda diberlakukan atau tidak, barang kalau nggak sesuai spek kembalinya gimana, siapa yang nanggung biaya pengembalian, ya kan, ngirim lagi pakai kapal gitu misalnya. Lalu kalau barangnya dibilang sesuai spek, selama siapa yang harus ngambil, sana yang harus kirim atau kita yang harus kirim orang ambil, dan selama itu belum dijalankan, storage fee-nya masuk di mana? Ya, kalau sudah dipakai, barangnya dipakai untuk misalnya spek A, dipakai untuk ini, ternyata dikasih spek B, diproduksi rusak, udah terlanjur diproduksi 1000 unit, bahan bakunya habis semua, bisa nggak minta ganti rugi? Karena yang penjual pasti bilang, loh kan barangnya udah habis, kamu mau kembali, no berapa ya, tak ganti sesuai pengembalian. Loh tapi kan barang tak produksi ini nggak tak pakai, pembelinya kan gitu, saya produksi, jalankan mesin, jalankan orang, malah nggak jadi barang. Harusnya kamu ganti saya nominal bayar penuh saya plus kerugian imaterial. Berantem nggak itu? Ya kan? Kan logis kan? Dari masing-masing ya adil dong. Saya kirim kamu 10, kamu udah pakai 8, kamu kembalikan 2, ya saya ganti 2. 8 udah kamu pakai kok. Saya nggak mau tahu kamu pakainya gimana. Sedangkan dari yang pakai, loh saya pakai 8, tapi 8 nggak jadi barang karena kamu salah kirim. Malah saya produksi gagal semua, jalan mesin, jalan orang. Habis waktu, didenda customer, bayaran semua. Perang itu. Itu yang paling sering. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Insan. Mas Insan, mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Patra, silakan untuk bertanya. Mas Patra ini manusia atau AI itu? AI ini kelihatannya. Oh, begitu. Ada antek-antek AI, guys. Terminator nanti. Oke. Begitu
saya lanjut ke Kak Anggun. Silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya mohon maaf, Pak, udah jelas belum ya suara saya? Jelas. Udah. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena di sini jaringannya kurang dukung untuk on cam, Pak. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya mengulas tadi yang Bapak sampaikan tadi yang mengenai tentang seperti yang ini tadi, Pak, yang kayak garansi tadi. Nah, itu kan tadi kan enaknya ngomong itu kan supaya salah satu pihak itu kan tertarik dan dia mau bekerja sama gitu kan, Pak. Ya. Nah, itu maksudnya di mana, Pak, itu, Pak? Dia di pasal apa atau di mana itu, Pak? Gini. Kalian sering nggak beli barang di Hartono Elektronik atau di Tokopedia? Atau Traveloka sekarang juga niru. Dikasih paket nambah 50.000 dapat garansi. Ya kan? Ya. Itu scam terbesar itu juga sepanjang sejarah itu. Karena orang pada umumnya beli barang kipas angin 300.000 dipakai setahun rusak. Ingat tak kamu punya garansi atau enggak? Enggak kan? Iya, ada. Beli lagi kan? Iya, ada. Tapi kamu dari awal marginnya udah menang 50.000 dari 1 juta customer. Nah, itu bisa jadi alat nggak berarti garansi untuk naik non revenue? Bisa kan? Bisa. Nah, kalau kontraknya dua pihak, Pak, bilateral, kan pasti main B2B. Pasti kan dia ingat kalau dia ada garansi, ya kan? Iya. Nah, itu. Kalian lihat aja, barangnya kalian setiap tahun, itu tingkat kerusakannya yang dikomplain itu berapa persen? Katakan dari 10 rusak 1 setiap tahun. Dan itu rusaknya setelah 5 tahun. Rata-rata. Ya. Kalian tambah dong, kasih garansi 4 tahun. Kayak kalian beli mobil mewah BMW itu ada garansi 5 tahun, tapi rusaknya di tahun ke-6, kan kurang ajar. Tapi kalian sudah, orang tuh mau beli tuh mantep. Wah, kalau rusak gimana? Oh, saya ganti, Pak, tenang, garansi 4 tahun. Wah, mantep, beli. Iya, rusaknya tahun ke-5. Tapi kan beli. Gitu. Cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Terima kasih. Nah, sip. Thank you. Baik. Selanjutnya Mas Andi Surya, silakan untuk bertanya. Mohon untuk on mic, Mas. Untuk Pak Michael, jadi saya pengen bertanya tentang perjanjian kontrak ini. Jadi tuh tadi kan Mas ngajarin gitu untuk kayak ngasih permen-permen tuh di kontraknya tersebut. Ya. Nah, itu gimana caranya biar di dalam isi kontraknya itu kita kayak pengen ambil keuntungan untuk perjanjian tersebut, tapi tidak melanggar asas itikat baik itu. Gini, asas itikat baik itu kan sudah dibuktikan ya. Kalau contohnya permennya garansi tadi ya. Jadinya kayak Kita dibilang itikatnya buruk karena kita ngasih garansi 4 tahun padahal rusaknya biasanya di tahun ke-5. Iya ya? Saya ditantang itu misalnya. Saya kan bilang, Pak, 1. Ya kan saya nggak mungkin ngomong ke customer sih, tapi saya mungkin ngomong ke legal officer saya, misalnya saya direktur ya. Gini. Atau saya legal officer deh ngomong sama direktur. Gini Pak Direktur. Saya tanya, dari barang rusaknya tahun ke-5, oke ya? Dari 10 barang berapa yang Bapak bilang rusak tadi? 1. Cuman 1 kan? Yang lain kan oke. Apakah artinya saya melakukan penipuan massal? Tidak. Kedua, kompetitor kita barangnya mirip-mirip. Tapi mereka nggak berani kasih garansi barang 1 tahun pun. Sekarang, siapa yang tingkatnya buruk? Kita atau kompetitor, Pak? Apakah dengan 2 alasan tadi bisa dibilang kita etikatnya nggak baik? Terus masalah servis. Kita ngasih privilege servis, extra service. Kita yang notifikasi kalau mobilnya waktunya servis. Sebenarnya untuk keuntungan kita, kalau mereka lupa servis, barangnya rusak. Ya kan? Barang kita tuh, milik kita tuh.
Tapi dengan kita remind mereka, kan mereka jadi nggak ngerusakin barang. Karena kalau rusak kan nanti kita tagih ke mereka. Berarti kita ini menghematkan kita dan pihak kedua untuk nggak bayar biaya servis yang lebih mahal waktu saat pengembalian mobil. Toh servis yang kita remind ini bukan mereka servis bayar ke kita kasih gratis kok. Include kan tadi? Nah saya tanya, etikat buruk saya di mana? Saya kasih tadi customer service, pelayanan kalau ada rusak apa-apa, bisa telepon kita 24 jam. Kita harus nambah orang, Pak. 1 atau 2 orang. UMR 10 juta per bulan. Belum kursinya, belum ruangannya, belum AC-nya, belum uang makannya. Kompetitor kita nggak ada yang ngelakuin itu. Nah saya tanya, etikat buruk saya di mana? Itu dalam hal kita memberi permen. Kalau dalam kita minta permen, saya minta jaminan, misalnya apa? Kalau kita minta permen, pembayarannya kan tadi sudah nggak bisa diganti nih. Apa nih yang kita bisa minta dari mereka nih? Kalau barangnya rusak karena dia lalai servis, dia harus ganti. Emang kompetitor nggak minta itu? Bedanya kita upfront, Pak, terang-terangan di depan, kita minta itu. Yang lain nggak ngomong, tiba-tiba rusak, di invoice saja ke pihak kedua. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, tanpa kesepakatan. Kita pakai kesepakatan, siapa yang etikatnya buruk? Selesai Pak barang. Makanya ini penting, ini juga penting. Karena kalau kita tahu tapi kita nggak bisa menjelaskan, ya kita jangan salahkan orang kalau kita dianggap kurang mampu. Itu jadi ngomong itu nggak pernah doang, apalagi orang hukum. Dokumen tuh nggak cuma kertas doang. Ngomong, menjelaskan, konsultasi, advice, strategi itu bukan cuma ngomong doang. Itu butuh ilmu. Ya, sama kayak tukang AC. Saya aja yang sekolahnya segini panjang nggak bisa benerin AC. Terus tukang AC datang, 5 menit beres. Masa saya nggak hargai ilmunya? Apa saya lebih memilih untuk belajar ke ASEAN? Untuk betulin sendiri supaya nggak perlu bayar dia? Ya enggak. Konsepnya sama. Itu ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Yuk. Baik. Selanjutnya untuk Nur Kamal Adam, silakan untuk bertanya. Mohon untuk unmute. Misalnya kita sudah membuat peraturan perikatan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Coach. Lalu di dalam perjalanan ternyata terjadi orang prestasi, baik pihak satu atau pihak dua. Ternyata melalui restoratif justice ini tidak selesai nih Coach. Terus kita mau naik banding nih untuk jadi litigasi. Bukan banding, masuk ke litigasi berarti ya, masuk ke pengadilan. Terus? Masuk ke pengadilan. Nah, untuk surat perjanjian yang kita buat, apakah perlu diakta notariskan dok untuk sah berlitigasi apa tidak perlu Coach? Enggak. Syarat-syarat Tidak ada syarat seperti ya? itu, tidak perlu. Jadi itu sah-sah saja begitu Coach? Sah, biarkan tanpa materai pun sah. Okay. Chat WA pun Jadi itu sah. masih tetap dianggap data otentik ya Coach ya? Tuh, nggak perlu otentik. Kenapa harus otentik untuk itu? Tidak perlu, Fidusia itu yang perlu. Baik Coach. Itu saja sih Coach. Terima kasih banyak. Thank you. Semangatnya sampai ke kami ke sini Coach. Luar Siap. biasa. Thank you. Ya, saya paling senang kalau bahas hukum ini. Bidang saya soalnya. Iya, makasih Coach. Sip. Thank you, Adam. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari ini ya Pak Michael, dari Alisanya J Baru. Saya izin bertanya, jika dalam pasal penyelesaian sengketa dalam kontrak dituliskan bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun selama proses kontrak dilakukan terdapat sengketa yang dirasa oleh para pihak tidak cukup melalui arbitrase dan harus diselesaikan di pengadilan, apakah para pihak bisa langsung menyelesaikan ke pengadilan atau perlu dilakukan perubahan dalam kontrak atau perjanjian? Ya, perlu dilakukan dalam kontrak. Ada 2 cara. 1, sepakat. Jadi bikin perjanjian baru, kita mau bawa ini ke pengadilan. Nah, kedua, kalau memang itu nggak memungkinkan, nggak ada kesepakatan, kita bisa cari cara lain. Kita cari PMH-nya di mana.
Jadi pakai nanti ke pengadilan pakai 1365, bukan pakai 1243. Bukan pakai poin prestasi. Nggak pakai PMH. Itu lebih sulit karena kan gugatannya di petitumnya kan pasti kita mulai dengan adanya hubungan kontrak. Takutnya di NO. Tapi kalau kita bisa menjelaskan contohnya kontrak ini sewa mobil ya. Terus tiba-tiba yang pihak kedua menjual mobil itu atau menggadaikan ulang mobil itu. Wah, itu sudah masuk penggelapan pidana ya. Kalau yang lama itu penggelapan kan 372. Sekarang nggak tahu, belum saya lihat pasal berapa. Terus yang PMH juga bisa kan ada kerugian. Itu kan nggak termasuk kontrak, ya kan? Kan kontraknya nggak ada bahas penggelapan atau apa. Itu udah pidana ranahnya. Atau hal-hal serupa yang jadi PMH. Misalnya kita udah kita nggak ada klausul disewakan ulang, tapi sama dia disewakan ulang. Ya bisa dipaksakan, tapi ya lebih enak dilarikan ke pidana sekalian. Kita cari unsur pidananya. Kalau yang sana nggak mau sepakat pindah ke pengadilan negeri dan kita juga nggak mau lewat arbitrase. Biasanya sih gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Michael atas jawabannya sangat luar biasa. Thank you. Mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak. Boleh. Dari Putri. Saya izin bertanya Pak, apabila merujuk pada kontrak seperti pada contoh tadi, untuk menjelaskan kondisi objek sewa yang terikat jaminan fidusia, apakah hal tersebut memang harus dijelaskan dalam konsideran atau juga nanti dituangkan dalam pasal pernyataan dan jaminan tersendiri? Gini, jawabannya bebas. Bahkan kamu nggak ngomong pun nggak apa-apa. Karena itu barangmu memang. Sekarang gini, klien kita pabrik rokok, perlu nggak kita ngomong ke distributor bahwa mesin-mesinnya kita ini digadaikan atau tembakaunya kita digadaikan? Perlu nggak? Karena ujung-ujungnya sama. Kalau sampai distributor tidak mendapat apa yang dia harusnya dapatkan, dia nggak akan lari ke bank, dia nggak akan lari ke pemegang fidusia tembakau, dia akan minta pertanggungjawaban dari kita. Clear ya? Sama halnya dengan mobil. Mau itu disita bank, mau tiba-tiba meledak, mau tiba-tiba hilang, pasti akan larinya ke kita dulu. Nah terus gak ada kita notifikasi, gak ada ngomong kalau difidusiakan, tiba-tiba disita, dia ambil bank atau mungkin gak tahu pakai cara apa, terus komplain ke kita, ya kita kan yang harus ngasih kendaraan pengganti. Jadi tidak disebutkannya itu bukan berarti kita serta-merta beretikat buruk, tidak. Apalagi kita sudah menambahkan klausul tanggung jawab. Kalau sampai disita atau ada masalah dengan unitnya, kita ganti dengan spek sama atau setara. Udah selesai. Gitu. Semoga menjawab ya hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you sudah aktif dan gak cuma aktif mendengarkan tapi juga aktif bertanya. Saya juga semakin semangat dalam 2 jam ini nggak kerasa. Thank you. Makasih banyak, Coach. Thank you. Baik. Terima kasih Pak Ya, Michael. suatu kehormatan bisa ngajar di sini. Ya, thank you. Baik, terima kasih Boleh kepada ditutup, Bapak moderator? Michael Ya. atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti sesi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk karir dan perkembangan kita semua ke depannya. Sekian dari saya, dari tim kami juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, waalaikumsalam. Terima kasih. Sore semuanya. Sore, bye-bye. Andi Sugiarto, wah, iki rek, woi, orang paling ngajar di bom ini.
Apa Dik? Mana Dik? Kita tak cek joinnya mari. Aduh. Oke. Tolong aku Pak Michael. Repot lawan raja gimmick. Aku butuh keadilan. Keadilan atas apa, Pak? Aku dihamili 5 wanita lain. 5 wanitanya pada geng bukan itu? Pokoknya wanita, Pak. Yakin? Siapa tahu pria. Ya waktu saya lihat sih nggak punya sosis ya, Pak. Loh, berarti ketika diambil sempat lihat-lihat itu. Kamu sempat menikmati pemandangannya. Iya sempat sih, Pak. Ini Lah, biasa ya. mata saya nggak ditutup ya, Pak. Kalau influencer habis enak-enak naik podcastnya. Aduh. Jadi gimana nih, Pak? Ada nggak keadilan untuk pria, Pak? Masa wanita aja yang ada keadilannya? Ada, karena undang-undangnya mengatur pelindungan wanita dan anak, ya perempuan dan anak. Gak ada pria gak dilindungi, pria ini skala terus lah. Waduh. Kalau cerai, kan? Wes tiap hari banting tulang, tiap hari ngangkati karung beras, Itu sik motor, sik kehujanan, sik gak dilindungi, Pak. gak dilindungi. Laki-laki ada dilindungi melawan laki-laki lain. Kalau sama perempuan banyak kalahnya secara hukum. Itu lihat. Jadi setiap hari kita bengong di Indomaret sambil minum nyeruput kopi gitu ya. Ya udah gitu ya. Emang laki seperti itu, Pak ya. Ya salah, gak memberi nafkah kalau gak kerja. Nah itu. Coba lihat tuh di sosial media, yang sering naik podcast, naik bikin story-story, punya suami NPD kan cewek. Kalau cowok istrinya nggak ada NPD, sehat semua, nggak pernah komplain kita. Aduh, semoga kita dijauhkan dengan wanita seperti itu ya, Pak. Di sini siapa? Tapi gimana nih, Pak? Saya sampai nggak bisa, kakinya saya nggak bisa lurus lagi, Pak, gara-gara diajar 5 cewek itu, Pak. Saya masih ingat semua wajahnya, Pak. Saya masih ingat semua ukurannya, Pak. Aduh, Yang paling enak mengerikan. yang mana? Oh, yang nomor 2 sama 3, Pak. Maksudnya itu, Pak, yang paling serem, Pak. Korban ini. Ah, nggak korban ini berarti. Sama-sama enak kok. Tapi Loh, enaknya cuma 2, Pak. Yang 3 nggak enak, Pak. Berarti kamu penjarakan yang mana? Yang 3? Yo, enggak, saya enggak mau menjalankan, Pak. Saya mau atur ulang lagi, Pak. Kapan bisa lagi? Ya gini aja, coba kamu laporin ke polisi. Nanti saya bantu lapor polisi. Terus kan nanti ada mediasi tuh. Nah pas datang kamu deal-dealan sendiri gitu ya. Waduh, gitu, Pak ya. Coba. Nyindir cewek terus. Loh, kok nyindir cewek? Ini aku lagi. Ini loh apa? Bercerita dengan keadaan sejujur-jujurnya loh ini. Ya memang saya tidak bisa kalah kok. Terus dihukum terus kalah cewek. Korban terus. Pak Michael, kenapa sih kalau itu jam EP-nya ditunjukin ke kamera tuh ngapain sih, Pak? Loh, mati di. Mati yo. Cek. Halo, Lihat mata barunya, Dik. mata baru ya? Mang Ekyo sharingannya lihat. Tapi aku lagi di mobil, aku takut kena pelanggaran ini, Pak. Oh, oleh ya. Ini ruang kerjanya Pak Michael di itu ya? Apa gedung termahal di Jakarta itu, Pak ya? Ini di apartemen. Kalau Sabtu kantornya ditutup. Oh iya, Sabtu sih yo. Sabtu AC-nya wis mati. Oh, Sabtu ya perkantoran tutup itu, Pak. Jam 1 AC-nya mati semua. Jadi Oh, jam 1 mati. di apartemen ini. Tempatnya enak-enak. Ya, santor. Wendeng. Iki namanya Leona. Kok tahu ya itu apartemen nih ya? Itu masuk. Nah,
Mungkin Kalau dalam hukum itu ada asas praduga bersalah loh itu. loh kan. Praduga bersalah. Di mana di? Saya di Cukup ta? Gak, wis nang Surabaya iki. Surabaya. Ya apa Surabaya? Aman. Lek Sabtu ngene AC-ne dimatikno ambek wali kota. Jadi panas. Panas terus ya. 29 Dik. Apa-apa? Kan 29 melok kan? Nang ndi yo? Panda. 29 yo. Dari ini ambil grup. Oh. 29 aku ke Jakarta, men. Oh malah ke Jakarta. Iya, ono gathering bengkel. Bengkel. Oh. Zebra. Iya, saya pernah ambil yang motor. Apa di sini nggak kenal Andi Sugar? Coba. Nggak ada kelihatannya ya. Tuhu ini. Penggantinya Uya Kuya ini ya. Anjo, ya Jo. Wape di gimmick no ya. Istrimu panda geng. Oh iya lah. Bojomu seneng panda. Bojoku Bojo sing pertama, bukan yang kedua. Pertama. Kalau lali itu nih. Panda, gak Leli wis nang airport nang tak mudono dhek nang Thailand. Terus kan ambil bojo kedua ini. Enggak men, iki ambek timku iki. Iya. Loh, Pak Michael ini Sabtu masih libur tapi kok masih ini ya pakai baju rapi gini ya? Mari ngajar. Ngajar online. Oh, ngajar online pun yo rapi ini harusnya yo. Iya lah. Masuk Oh iya sih pengacara yo. Percaya, mikirnya ngobus apa sih nyo iki. Iya, klub cewek jazz panda geng semua. Aku baru link kemarin lihat storymu gak salah panda itu wis gak kunciran yo. Iya, potong. Wah, yo kata lebih cocok ini deh. Iya, sangar ini yo. Iya, kunciran itu gemes pengen tak potong. Tapi harus komplain, ono sing nangis sampai nangis bareng kuncirnya dipotong. Anjuk sampai nangis. Loh, sik tamen. Iki penggemar DJ Panda iki kebanyakan kayak dugem-dugem juga gak sih mereka itu? Nah. Atau suka denger lagu itu? Iya, soalnya kan dia mesti rame, berarti kan banyak yang suka dugem. Nah, cari penjelasannya Panda di live dulu itu ya sing datang kan sing suka lihat Den pasti cewek. Ya, biasanya kan Ani. Iya. Ani datang ke sana habis siapa? Megadune. Dan cocok kemana ya ke tempatnya Panda soalnya pasti ada cewek. Aki ani-ani. Berarti pasti minumnya habis buka botol buka terus makanya klub selalu rame lah ada Panda makanya diundangin terus soalnya hitung-hitungannya melebu. Oh, ngono. Banyakan juga lihat dari TikTok sing gak iso travel ngono ya dari TikTok. Aku bukan ani-ani loh. Kita nggak mau kamu ani-ani loh. Saya merasa ini waduh loh. Kamu bukan ani-ani tapi kamu rani-rani. Rani. Jadi dilawan Dik, iku jangan Dik, kok kita di penjara no Dik, ojo Dik. Wis jangan Dik. Pura-pura gak ketok wis. Sorry, aku gak ketok. Nah, podcast pikir kene menghamili lagi masalah, Pak. Bahaya, Pak. Lornya lagi kasmaran, ambil sopo, Dek? Ono. Loh, oh sudah ini ya, sudah membuka lembaran baru ya, Pak Michael ya? Nyopo ini. Tonggomu. Oh, Kak, aku gak duwe tonggo jenenge Rani. ini toko seneng. Dugemnya aku pakai kerudungku. Oh iya, aku pernah aku lihat orang dugem pakai kerudung. Cuman ya minumnya ya gak alkohol, minumnya orange juice. Cuman ya sambil joget. Sangar ya joget pakai orange juice ya. Aku dikasih alkoholnya gak joget. Terbujur ke aku. Wangel men. Wingi aku diajai gue loh. Apa? Kayak anu bikin apa sing ngene iki? Velocity ya. Gak iso Pak sumpah Pak. Oh boy. Gak iso men. Aku iso ngene. Men laki maco kayak kita itu gak boleh velocity men. Gak boleh ya. Nah, kita itu harusnya sing ngono-ngono men, aja velocity men. Kok Andi tahu gak tahu ada yang acting Indian malam tadi hujan-hujanan?
Apa India acting? Kan nggak tahu ta. Lagi FYP terus di TikTok jari ini. Aku ambil Claudia. Oh, apa rek kalau dia rek? DJ Claudia itu loh. Kurang ngeru aku. Kok Andi kapan bikin VT sama Komik lo? Wis pernah. Pernah. Kalian yang belum kenal aja. Iya. Ada sing keren nih gue. Apa, Klau? Ini videonya di reelsnya Ko Andi di Instagram. Saya sampai pegang-pegang badannya Ko Andi itu. Wah itu salah dikit. Pelanggaran konten asusila itu. Oh, jadi iki di sebelahmu ono Claudia ta iki? No, dewe. Gak lah gimmick itu. Oh, Den, iku ya sembunyi di bawah meja ya. Iya. Jenenge DJ Umbel. DJ Umbel. Ya, soalnya masak ambil pakai umbel-umbel di frot buat masak. DJ Umbel gila. Pancuk. Oh, bareng ngono cuk di sini. Sama Clown naik dong. Gila nih DJ Umbel. Tapi kemarin DJ-nya nggak pakai umbel guys, off brand ya. Ya kalau masak pakai umbel, DJ juga pakai umbel. Jadi supaya sih disknya sih ceket-ceket ya apa pun. Ya apa cara searching lagi live ini ya gak iso iki. Ini kirimin aja guys DM-nya ke Adi Sugar. Konten-konten nggak bener itu. Kan kok iso yo nyebul tapi gak pelanggaran ya, Mek? Pelanggaran. Tapi aku nggak ngurus. Lama bukan pidana saya nggak apa-apa. Urus apa ini? Terus kan yo? Kan Yo iki keliling-kelilingan lah ambil klien-klien sing wis janjian. nang Cina gak di Omele Valerie? Enggak lah. Kita berteman iki malah curhat-curhatan. Tapi tidak mengekang. Mengekang kayak pacar ya gue ya. Aku besok ketua mereka. Boxoy jadi ini ambek Panda mau melo, ambek klienmu yang sudah setia 2 tahun ini kamu tidak pernah mau collab sama kita jadi. Besok ya. Besok. Oh di Jakarta soalnya mereka toh? Iya. Oh ini. Aku nang Surabaya, nang Jakarta nih engkau akhir bulan. Jadi aku gathering iku. Mereka udah berdua terus gak bosen. Aku barengi Panda mulai kesel pak. Iki aku kurang turu terus ya. Aku iki sakjane wis gak gelem dugem-dugemen. Wis dugem saiki lek ono iki to apa undangan kayak ulang tahun atau kemarin ayo happy new year ngono. Lek kayak meneng-meneng DJ Super House wis muales aku. Apa ya ono tujuane barang. Iya, terus ngenteni mendeme kan kudu ngombe rada akeh sih. Kayak aku memasukkan apa iki nang cangkemku, Pak. Oh enak. Lebih enak makan soto sama kecap ya karuan ya. Tanpa kecap, Cuk. Nah, itu lah enak. Loh, kapan lagi silang lek. Mending mana alkohol apa soto pakai kecap? Kuah soto pakai kecap. Alkohol lah, gendeng apa? Oh, sebenci itu guys. Koko Andi sama soto dengan kecap sama kecap manis sebenci itu. Mending Iya. alkohol. Nah, iki lagi stop iki. Halo guys, ini duh. Ye. Mana mata baru. Tak kuncir sih. Tapi aku ingin ya tetap mirip Panda lo yo. Woi, ganteng rek. Cekungan sing hilang. Nah, kapan tadi iku apa lemak di bawah mata iku aku sing kayak awakmu iku meng sing aku diambil. Iki ya. Iya. Oh. Sembab. Jadi kayak sembab.
Jalan mana? Nah, Suruh ganti motonya. Cek sipitan dari. sipit ngene jadi rebutan kok apa mana gede kok Nah, itu juga yang tak takutkan. Aku tambah bahagia kok. Du sotok kok ya. Gitu, Andi asli ganteng tinggi. Nek cangkeme rodok. Ya apa kenapa menek ketemu aku? iya ambek Michael kita bahasnya hukum perselangkangan terus. Kapan kita trip guys ke Perth, ke Australia. Wah asik guys, kalian gak melok toh? Oh iya. Allah kalian follow deh. Itu pernikahan paling jual sih pernah tak tekoi. Tapi jual. Gue udah nikah sampai nang Australia Barat bro. Mari gini kok aku nanti kan nang dia ya. Wah wes nang Banyuwangi ya Mek. Banyuwangi, ono apa? Yo mari apa wedding langsung nyebrang Bali. Jadi party nang yacht ngono. Enak. Oleh judi kan ngono. Oleh lah iku kan wis daerah otonomi laut iku. Banyuwangi nang Bali rasanya gak deh. Kau kan MC mana yo? Yo jelas support untuk keluarga sing dikaruniai Tuhan kepintaran dan kegantengan dan kecantikan kabeh sak keluarga. Plus bisa nikah 2 kali. Oh nikah 7 kali ya gak apa-apa Mek. Rezekinya lancar terus. Amin amin. Lancaran kon lah. Begini Pak. Kita sama-sama jadi inilah apa bisnismen, oke? Bukan sugarman. Kecapen gak gelem kecapen. Gila nih cok kecap iku pengen tak somasi kabeh sing di pabrik kecap. Ngomong kan bos sama si kabeh terus mana mereka tertarik kon di endorse ya apa? Cuma kon semua kecap benci tapi kecap bangu kon suka misalnya. Gelem gak? Waduh, gak iso aku gak iso memasukkan sesuatu yang aku benar-benar gak suka yo kayak Ini lo enak lo kecap. Lisali. gila nih enak kecap. Ya wes Mek aku start omah iki. Ya wes, hati wes. Oke. See you semuanya. Bye bye. Ya wes aku yang mari guys, bosan aku. Udah ya, kok tambah banyak sih yang datang ya apa sih? Next time lagi ya. Mau tidur aku ngantuk. Thank you udah nemenin aku ngajar. Bye.